kami dari kelompok 5 perpajakan. Nama saya Dwi Alfia dengan NIM 64231223. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Handoko dengan NIM 64231646. Nama saya Esti Winayati dengan NIM 64231847. Nama saya Aisyah Abdul Ahmad dengan NIM 64231639. Hari ini kita akan membahas tentang pajak reklame. Pajak reklame adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas menyelenggarakan reklame sendiri diartikan sebagai pendapatan perbuatan atau media yang betul dan tolaknya dinata untuk berenak pengatur kalau pemajikan atau menani perhatian terhadap suatu barang jasa atau orang untuk pemerintahan pemincian data pajak reklame diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan revisi daerah berdasarkan tepat satu dikte pajak reklame pihak atau individu yang menyelenggarakan reklame. Dua, Pajak reklame meliputi semua bentuk reklame seperti papan baliho, panel sepatu, umpul-umpul, reklame digital dan detailnya. Pelanda wilayah suatu daerah. Tiga, tali pajak reklame ditentukan oleh pemerintah daerah biasa berdasarkan nilai sewa reklame. Kali ini kita akan membahas pajak reklame papan dari toko Ananda. Setiap pemasangan papan harus mengikuti aturan yang berlaku, baik dari segi ukuran, lokasi, maupun izin pajak. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, estetika kota, dan keamanan pengguna jalan. Beberapa aturan penting mencangkup pembayaran pajak reklame, masa berlaku izin, dan pengawasan oleh dinas terkait. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak Daerah atau Perda Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010, Pasal 2. Pajak reklame bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek pajak daerah dapat dipungut apabila wajib pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai pajak reklame. Ada 10 jenis pajak reklame, yaitu yang pertama, pajak reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron atau large electronic atau display atau LED dan sejenisnya. 2. Reklame kain. 3. Reklame melekat atau stiker. 4. Reklame selebaran. 5. Reklame berjalan atau termasuk pada kendaraan. 6. Reklame udara. 7. Reklame apung. 8. Reklame suara. 9. Reklame film atau slide. Dan 10. Ada reklame peragaan. Dan di sini aku akan memberitahu beberapa presentasi dari tarif pajak, yaitu
papan billboard, videotron, megatron, LED, neobox, atau sejenisnya berkisaran 15%. Kain berkisaran 10%, stiker atau melekat 15%, selebaran 25%, papan berjalan atau biasanya ada di mobil itu 15%, udara 15%, apung 15%, suara 10%, film atau slide perharinya dikenakan tarif 10.000 dan peragaan untuk perharinya dikenakan 25.000. Oke, hari ini kita akan menghitung pajak reklame papan pada toko Ananda. Perhitungan nilai sewa pajak reklame berupa reklame papan senilai 15%. Kelas jalan protokol C senilai 60.000 per hari. Jumlah reklame 1, ukuran reklame panjang kali lebar, panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 4 meter. Totalnya 6 meter persegi. Ketinggian reklame mencapai 3 meter. Jadi nilai kontrak reklame perhitungan NSR berdasarkan perhitungan gubernur kelas jalan protokol C adalah sebesar 131.400 dari 60.000 dikali 365 dikali 6. Hasilnya 131.400. Nama pengenalan usaha berupa papan sebesar 45% dikali 131.400. Hasilnya 59.130.000. Dari mana 45%? 45% dihasilkan dari ketinggian reklame papan, yaitu 15% dikali 3 meter. Hasilnya 45%. Jadi total NSR kena pajak senilai 59.130. Jadi data yang kita ambil untuk menilai hasil pajak reklame papan pada toko Ananda yaitu berupa ketinggian. Karena toko Ananda memasang papan reklame di pusat kota, jadi cenderung memiliki tarif yang lebih tinggi, yaitu sebesar 25% karena lokasinya strategis dan lebih banyak dilihat masyarakat. Nilai sewa reklame adalah nilai sewa yang dapat dikenakan pada media reklame secara keseluruhan. Nilai sewa reklame pada toko Ananda yaitu sebesar Rp131.400.000. Nilai sewa reklame kena pajak adalah bagian dari nilai sewa reklame yang menjadi dasar perhitungan pajak, yang dalam hal ini sebesar Rp59.130.000. Ini berarti dari total nilai sewa reklame sebesar Rp131.400.000, hanya sebagian yang dikenakan pajak, yaitu sebesar Rp59.130.000. Untuk mengetahui tarif pajak yang dikenakan, kita bisa menggunakan rumus nilai sewa reklame kena pajak yang sebesar Rp59.130.000 dikali tarif pajak 25% yang hasilnya adalah Rp14.782.500 yang merupakan jumlah pajak reklame yang harus dibayar. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah perpanjangan pajak reklame secara online. Yang pertama, pelanggan perlu masuk ke situs pajak online jakarta.go.id lalu login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Yang kedua, selanjutnya pilih menu pajak reklame. Lalu masuk ke tab pelayanan, setelah itu pilih jenis pelayanan perpanjangan reklame dan klik tambah. Lalu setelah itu masukkan nomor SKPD terakhir, isi data di SPOPD online dan unggah dokumen persyaratan yang diminta. Jika semua sudah lengkap, klik simpan dan lanjutkan dengan memilih kirim jika sudah yakin. Berikutnya, pelanggan akan menerima kode verifikasi yang dikirimkan ke email. Masukkan kode tersebut melalui icon panah atas di aplikasi. Terakhir, permohonan akan diperiksa oleh petugas. Jika berkas lengkap, permohonan akan diterima. Namun, jika ada kekurangan, pelanggan akan diberitahu bahwa permohonan ditolak.
sebagai alternatif, jika ada kendala dalam proses online, pelanggan juga bisa langsung datang ke kantor UPPD yang berwenang dengan membawa dokumen lengkap untuk perpanjangan pajak reklame. Halo teman-teman, di sini saya akan memberitahu cara mengisi surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Untuk yang pertama kali kalian harus tahu ya, apa yang kalian ambil dari jenis pajaknya. Untuk yang saya ambil sekarang itu adalah jenis pajak papan reklame. Untuk jenisnya di sini bisa ditulis ya teman-teman. Jenisnya itu papan, dan untuk tokonya yang kita ambil adalah papan dari toko Ananda. Dan di kolom ini ada kolom lokasi pemasangan. Di situ alamat dari toko Anandanya ya. Bisa diisi jalan, lingkar luar, lingkar luar barat, atau Kamal Raya, nomor, kaf atau blok, nomor 5, BB, ruko, dekat, lampu merah, Cengkareng. Di RT 000 RW 000 ya. Dan di sini kan ada ukuran ya, itu ukuran dari jenis papan reklamenya. Untuk panjangnya ada 1,5 meter, dan untuk lebarnya itu ada 4 meter ya, dan untuk tingginya kita ngambil 3 meter. Untuk batas atau jangka waktunya itu ada di bulan Agustus 2024 sampai Agustus 2025. Di sini untuk jangka waktunya itu per tahun ya teman-teman. Jadi untuk ini dari Agustus 2024 sampai 2025. Lalu setelah diisi, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 23 September. Kenapa di sini ada 23 September? Karena kita pemasangannya di bulan Agustus, lalu untuk dapat suratnya itu di bulan September. Jadi untuk jangka waktu pembuatan suratnya ini ada 1 bulan ya. Dan di sini sudah selesai deh untuk cara pembuatan isi surat pemberitahuan pajak daerahnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.